Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini, terkhusus teman-teman muda yang sedang merasa kesepian. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya terbebas, merdeka dari kesepian. So, yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu kesepian? Kesepian adalah sebuah perasaan sepi. Sekalipun orang tersebut ada di tengah-tengah keramaian, sekalipun orang tersebut sedang bersama dengan teman-temannya dalam jumlah yang banyak, tapi tetap merasakan kesepian. Dan menurut saya ini sangatlah berbahaya jika terus-menerus hidup dalam kesepian. Dan saya beritahu, kaya tidak menjamin, punya banyak teman gak menjamin, punya pacar pun tidak menjamin. Untuk itu yang harus kita ketahui, ada beberapa hal bahaya dari kesepian, sehingga teman-teman boleh pikirkan ini dan berhenti dan menang atas kesepian itu. Nah, yang pertama bahaya dari kesepian adalah memicu stres. Jadi semakin lama kita di situ, tingkat stresnya itu makin tinggi. Karena kita nggak ada tempat untuk meluapkan perasaan tersebut. Kita pendam sendiri. Jadi yang pertama bahaya dari kesepian adalah memicu stres. Yang kedua bahayanya adalah mempengaruhi kualitas tidur daripada teman-teman muda. Jadi semakin engkau merasa kesepian, maka otomatis kualitas tidurmu itu berkurang. Dan ini berpengaruh kepada kesehatan. Jadi yang pertama memicu stres, yang kedua mempengaruhi kualitas tidurmu atau kualitas kesehatanmu juga berkurang. Nah, kemudian yang ketiga, bisa memicu hal-hal di luar nalar, di luar pemikiran kita. Artinya kalau kita terus-menerus hidup dalam perasaan kesepian, maka kita bisa melakukan hal-hal yang merugikan, yang di luar nalar kita. So, untuk itu kita harus segera keluar dari perasaan kesepian itu. Nah, kira-kira bagaimana caranya mengatasi rasa kesepian? Punya kekasih, punya pacar, enggak menjamin, enggak menolong. Punya harta banyak, punya nama baik, punya popularitas, enggak menolong. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Maka yang pertama dan yang paling penting adalah perbaiki dan bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saya percaya ada satu pribadi yang paling bisa memuaskan hati kita, yang paling bisa menghibur kita, memberi kekuatan, memberi kebahagiaan, ya Tuhan. Jadi hubungan kita ke Tuhan mesti diperbaiki. Doa kita, penyembahan kita, ibadah kita, terus kemudian bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita hidup berdasarkan firman, kita menyukai firman. Maka ini yang akan mengisi kehidupan kita. Ini yang akan buat kita bahagia, sukacita, penuh damai sejahtera. Untuk itu teman-teman yang sudah lama tidak lagi berdoa, yang sudah lama tidak lagi beribadah, yang sudah lama tidak lagi baca firman, tidak lagi beribadah, tidak lagi menyembah Tuhan, perbaiki,
membangun hubunganmu. Maka ini sangat efektif untuk engkau merdeka dari rasa kesepian. Itu pertama. Yang kedua, cara mengatasinya adalah bangunlah pertemanan, bangunlah persahabatan, bangunlah komunitas yang efektif, yang membangun, yang menguatkan. Bangunlah kekeluargaan. Itu sangat penting. Teman-teman, jangan engkau udah rasa kesepian, engkau menghindari pertemanan, menghindari komunitas. Jadi kamu sendiri stop lakukan itu. Sekarang bangunlah pertemananmu, bangunlah persahabatanmu, bangunlah komunitas yang membangun, dan bangunlah kekeluargaan. Itu akan sangat efektif membantumu merdeka atas rasa kesepian. Yang ketiga, stop merasa tidak berharga. Stop merasa engkau jadi korban. Stop merasa gak ada yang peduli sama engkau. Stop. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Ya, engkau dihargai, tidak dihargai orang lain, engkau diperhatikan, gak diperhatikan orang lain, it's okay, itu gak jadi masalah. Ukuran kebahagiaan kita bukan pada orang puji kita apa tidak. Ukuran kebahagiaan kita bukan pada orang menghormati kita apa tidak, tapi pada diri kita sendiri. Kita harus bahagia dulu, baru yang lain-lain itu aman. Jadi yang ketiga, stop merasa gak berharga. Stop jadi korban. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, jangan takut sama yang namanya penolakan. Jangan engkau berusaha untuk engkau diterima semua orang. Nggak bisa. Sebab hidup ini pro kontra. Yang baik menurutmu belum tentu baik menurut orang. Yang benar menurutmu belum tentu benar menurut orang. Jadi jangan takut sama penolakan. Kalau ada orang yang menolak pendapatmu, kalau ada orang yang menolak permintaanmu, kalau ada orang yang menolak perkataanmu, it's okay. It's okay. Bahkan jika ada orang yang menolak engkau, it's okay. Yang penting engkau dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Yang pasti yang engkau perlu ketahui, Tuhan tidak pernah menolak engkau. Mau engkau seberdosa apapun, mau engkau sekotor apapun, Tuhan gak pernah menolak engkau ketika engkau kembali kepada Tuhan. Ketika engkau ingin memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, Tuhan gak pernah menolak engkau. Ingat, engkau anaknya, dan dia adalah Bapa kita. Itu yang keempat. Yang kelima, mulailah bersosialisasi dengan orang-orang baru. Ya, hampir sama dengan tadi, artinya mulailah bangun pertemanan, persahabatan. Jadi mulailah bersosialisasi. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Kita bersosialisasi. Itu yang kelima. Yang keenam, mulai memperkatakan kata-kata iman. Aku diberkati Tuhan, aku diurapi Tuhan, aku luar biasa, aku jadi berkat, aku memberkati orang lain. Ucapkan kata-kata pengharapan, masa depanku luar biasa, hidupku luar biasa. Ucapkan kata-kata berkat, kata-kata sukacita. Karena perkataanmu akan mempengaruhi kehidupanmu. Daripada kamu memperkatakan yang negatif, mendingan kamu memperkatakan kata-kata iman, kata-kata pengharapan, dan kata-kata berkat, kata-kata sukacita. Oke? Dan kemudian, jangan jadi tipikal orang yang bergantung sama orang lain. Jangan jadi tipikal orang yang menggantungkan hidupmu, mengandalkan manusia. Jangan. Karena waktu engkau mengandalkan manusia, bergantung sama manusia, engkau rentan dengan kekecewaan. Engkau bisa jadi kecewa. Karena manusia terbatas. Manusia punya kekurangan, punya kelemahan. Jadi bergantunglah sama Tuhan. Dan yang terakhir, perbanyaklah ucapan syukur. Berhenti ngomel, berhenti bersungut-sungut, dan ubahlah dengan ucapan syukur. Maka percayalah, cepat
atau lambat engkau akan pulih dari rasa kesepian. Cepat atau lambat engkau akan merdeka dari rasa kesepian. Dan cobalah mulai praktekkan ini, dan saya percaya Tuhan pasti menolong engkau dan engkau mengalami mujizat Tuhan. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.